updated. Dia tinggi sampai berapa? 500 meter. Oh, setengah kilo. Foto dulu ya, foto semua dulu. Pokoknya perhatikan terus, takut tabrak tuh. Kabel. Iya. Udah kelihatan. Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan persiapan upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Jadi sudah drone. Udah kasih jauh. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara.
pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara. Hadirin dimohon berdiri. Pasukan pada berani untuk geruduk. Iya, gerak. Menjauh depan. Gerak. Tegap. Gerak. Langkah tegap. Maju. Jalan.
Hati. Gerak. 2, 3 langkah ke depan. Jalan. Belok kiri kanan. Balik kanan. Gerak. Hutan ada 2. Ini ke sini. Itu. Ini itu. Ini tadi yang satunya mana sih? Itu ke tadi. Bukan. Kalau ada sama di sana. Ada lagi sana.
akan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu Dewan Guru serta tamu undangan yang saya hormati, anak-anak ibu guru yang sama berbahagia pada hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Semoga amal bakti mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai. Selesai. Pembacaan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih turun baru ganti baterai dulu. Habis. Iya, baterai satu ini mau habis. Cepat juga ya. 40 menit. Amanat pembina upacara barisan. Tapi kita kalau bicara ini enggak masuk. Tidak. Udah di atas. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kelihatan jalan-jalan. Kenapa salah? Saya mau kasih turun nih. Kan hanya amanah saya tuh. Iya. Mas rekam sih. Yang terhormat Saya kasih turun ganti baterai. Bapak Ibu Dewan Guru SD Muhammadiyah 1 Kota Sorong, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus paguyuban beserta seluruh orang tua siswa SD Muhammadiyah 1 yang rencananya juga turun. Yang hadir pada hari ini, yang Ibu Guru banggakan, anak-anak Ibu Guru dari kelas 1 sampai kelas 6 terkhusus petugas upacara. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya kepada kita yang tak terhitung dan tak dapat dihitung. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-79 dalam keadaan sehat walafiat dengan cuaca yang begitu teduh. Semua ini karena perkenannya, semua ini karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salam biasa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu serta anak-anak yang Ibu Guru banggakan,
Mas, Sekali rapat dulu kan? lagi henti-hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, terkhusus pada hari ini kita mengenang nikmat yang paling nikmat Ini baterai terakhir. tertinggi untuk bangsa kita, Habis ini doa yaitu tuh? nikmat kemerdekaan. Oh, selesai. Iya. Sedikit Nanti ada Bu Guru nyanyi-nyanyi. Nanti sampaikan syuting kepada nyanyi juga. anak-anak semua, Nanti khususnya kan yang masih nyanyinya dari kecil-kecil atas itu, ini, nanti turun situ. bahwa dulu Nanti negara diturun kita tidak seperti ini. Bagus yang nyanyi ini Negara nanti. kita tidak tenang Berarti seperti ini. jangan dulu rekam ini. Dulu anak-anak Mas rekam dulu sudah. di negara kita sebelum Nanti kan merdeka, ketika dijajah anak-anak tidak bisa bermain dan tidak bisa sekolah. Anak-anak Nanti kan semua bersembunyi lagu-lagu di menyanyi. dalam Dia menyanyi nanti. kolong tanah, Bisa jadi tren di dan dalam bisa. berem-berem Makanya. karena takut kena bom dan tembakan para penjajah, Kan nanti kan adalah para perampok, para penjahat masuk ke dalam negara kita dan menjajah kita. Dulu kita tidak merdeka, dulu kita sengsara sekali. Dan yang merasakan kesengsaraan itu adalah mereka-mereka yang dulu hidup di zaman penjajahan tersebut. Dan orang-orang tua mulai yang berumur SMP sampai yang berumur tua-tua semua bersatu padu melawan penjajah. Mereka ribuan yang meninggal tertembak, ribuan meninggal kena bom, mereka tinggal tulang belulang. Tetapi mereka menitipkan pesan kepada kita, mereka rela mau ditembak tidak apa-apa sudah. Yang penting bendera merah putih naik berkibar. Yang penting negara Indonesia tidak dijajah lagi. Yang penting penjahat ini pergi dari negara Indonesia, sehingga cucu-cucu saya nanti bisa bersekolah dan bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, mengapa kita melaksanakan memperingati hari tersebut? Karena itu hari yang sangat bersejarah. Ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia, 350 tahun Jepang menjajah Indonesia, 3,5 tahun, dan bangsa-bangsa yang lainnya sebelum Belanda. Kita ratusan tahun, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, om-om kita, teman-teman kita dalam kesengsaraan yang panjang. Tetapi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, mereka dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah meridai kita untuk merdeka pada hari tersebut. Kita bisa pada waktu itu tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari jam 10, Presiden Indonesia yang pertama Bung Karno itu didampingi dengan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan, menyatakan seperti yang dibacakan Ibu tadi, proklamasi, menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi seluruh dunia dengar lewat radio-radio, karena dulu belum ada internet. Jadi dunia mendengarkan, wih, Indonesia sudah merdeka, berarti tidak boleh diganggu-ganggu lagi. Nah, oleh karena itu, tapi memang Indonesia merdeka, tetapi ribuan nyawa melayang. Oleh karena itu, para pahlawan menitipkan bangsa ini kepada kita, menitipkan bangsa ini kepada anak-anak semua, baik yang kakak kelas 6, baik yang kakak SMP, SMA, baik yang sudah sarjana, baik yang sudah pejabat, baik yang anak kelas 1, dititipkan bangsa ini kepada kita untuk dijaga, menjaga agar jangan sampai ada yang masuk menyuruh kita, mengadu domba kita, suruh kita berkelahi. Kalau kita berkelahi, kita jadi fokus berkelahi dan kita penjajah bisa masuk. Kalau kita sibuk berkelahi, penjajah dia senang, dia masuk. Jadi mulai dari sekolah, mulai dari rumah, tidak boleh berkelahi dengan kakak, adik. Mulai dari kelas tidak boleh berkelahi dengan teman. Karena itu penjajah dia pantau lewat internet. Wih, mereka sudah menjajah, mereka sudah sering berkelahi. Jangan saling menghina antara teman yang beda agama. Jangan menghina teman
atau berkelahi atau bertengkar dengan teman yang beda kulit, yang beda rambut atau beda daerah. Tidak boleh, karena itu akan dimanfaatkan oleh penjajah untuk masuk lagi ke negara kita. Itu penjajah kenapa mau sekali menjajah Indonesia? Karena Indonesia itu kaya. Indonesia kenapa? Kaya. Mereka dulu datang itu bukan untuk menjajah, cuma lewat saja. Tapi dia lihat ada negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kok pohon-pohonnya hijau subur. Lihat-lihat, emasnya di dalam buminya banyak. Kemudian cengkeh-cengkehnya, rempah-rempahnya juga banyak. Wah, lebih baik kita kuasai negara ini. Kebetulan mereka ini masih belum bersekolah. Ini masih bodoh-bodoh ini. Itu dulu. Tapi karena kita sudah sekolah semua, kita sudah pandai membaca semua, kita bisa lihat informasi di internet yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek kita tinggalkan. Karena itu juga kesempatan para penjajah. Jadi penjajah tidak datang lagi. Mungkin tidak bisa masuk ke Indonesia bawa senjata, tapi dia bisa masuk ke HP-HP kita. Penjajah bisa masuk ke HP-HP kita, menawarkan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, sehingga kita sibuk menghabiskan waktu dan tidak belajar, sehingga kemerdekaannya bisa dicabut. Sehingga nanti kalau mereka lemah, mereka kurang belajar, mereka tidak tahu banyak informasi, hingga akhirnya mereka bisa dijajah kembali. Anak-anaknya bisa tidak cerdas, anak-anaknya bisa pemalas, anak-anaknya suka berkelahi. Wah, ini menjadi